Renungan Awam Katolik Jumat 10 Juli 2026. Bacaan Injil dari Matius 10 ayat 16 sampai dengan 23. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang karena namaku, tetapi orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari pencinta sabda Allah, bacaan hari ini merupakan lanjutan bacaan kemarin atau bacaan sebelumnya tentang pengutusan para murid. Bacaan ini tentu dibaca pos Paskah atau dalam terang kebangkitan, atau setelah Yesus tidak bersama mereka lagi. Para murid akan menghadapi berbagai kesulitan dalam pewartaan mereka menyebarkan kerajaan Allah sesuai dengan perintah perutusan Yesus. Dalam karya memberitakan kerajaan surga, para murid akan menghadapi tantangan keras dari para majelis agama, penguasa-penguasa, atau bahkan raja-raja. Bahkan resiko bagi mereka dalam pewartaan bisa saja mereka disak atau bahkan dibunuh. Itulah resiko untuk mewartakan kerajaan Allah. Dan itu disampaikan Yesus kepada para murid-muridnya. Akan tetapi Yesus memberi jaminan bahwa mereka yang bertahan akan mendapat keselamatan. Dan sungguh, para rasul dalam catatan kitab suci dan tradisi atau sejarah gereja berhasil menyebarkan Injil ke seluruh dunia, walaupun nyawa mereka menjadi taruhannya. Saudara-saudara terkasih, saat ini tantangan pewartaan kita tentu tidak persis sama seperti para rasul. Tantangan untuk disiksa dan dibunuh secara fisik tentu tidak ada lagi, tapi ia hadir dalam bentuk lain. Misalnya, larangan untuk merayakan iman secara terbuka seperti di Jawa Barat. Tantangan untuk mempertahankan iman bisa juga dalam bentuk godaan jabatan atau uang. Nah, seorang anggota lingkungan kami, sebut saja Pak S, pernah lama bertugas di salah satu SMA negeri di Aceh. Ia satu-satunya orang Katolik di sekolah itu dan di sekitar lingkungan masyarakat di situ. Sangat berat tentu mengakui diri sebagai seorang pengikut Kristus di tengah situasi itu. Awalnya ia seperti dikucilkan. Pernah juga ditawari tanah dan uang kalau pindah dan menikah di situ. Tapi dia kemudian menikah dengan seorang Katolik dan tinggal tetap di situ. Awalnya mereka dicueki, seakan dikucilkan atau dibiarkan begitu saja. Lingkup pergaulan mereka pun terbatas. Namun, perlahan-lahan, karena Pak S tetap menunjukkan diri sebagai seorang Katolik, akhirnya dia dan keluarganya bisa diterima di situ. Singkat cerita, ketika mereka pindah tugas ke Medan, banyak yang melepas mereka pergi dengan rasa kehilangan. Mereka merasakan kehadiran Pak S membuat mereka sangat terbantu, membuat mereka memiliki sudut pandang yang lain. Nah, saudara-saudara terkasih, di dalam kondisi tertentu atau di daerah tertentu, tantangan menjadi Kristen
ada yang sangat sulit, sangat bervariasi, bahkan sangat begitu sulit untuk mengakui diri saja sebagai seorang Katolik. Kadang peluang sangat terbatas di bidang pekerjaan misalnya, atau di bidang pekerjaan tertentu. Identitas kita sebagai orang Kristen seringkali tidak menguntungkan secara manusiawi. Karir terbatas atau bahkan terhambat. Tetapi disinilah tantangannya. Sabda Yesus hari ini menubuhkan kita untuk tetap bertahan. Karena Tuhan Yesus menyertai kita, dan banyak orang Katolik sudah berusaha mempertahankan imannya. Nah, marilah kita mempertahankan iman kita, karena Yesus berjanji akan menyertai kita sampai kesudahannya. Amin.